bertemu lagi dengan Miss Sisil di video pembelajaran tematik 3H. Anak-anak, hari ini kita masuk di subtema baru, yaitu subtema 3 tentang aku suka berpetualang. Coba perhatikan, kira-kira Miss Sisil lagi di mana ya? Ya, Miss Sisil ada di tempat berpetualang. Apa itu berpetualang? Berpetualang adalah mengembara dengan pergi ke suatu tempat yang baru. Nah, anak-anak, dalam berpetualang kita harus berani. Di dalam pramuka sendiri dilatih untuk keberanian dengan cara berpetualang. Nah, selain tadi kita melatih keberanian, dalam berpetualang kita harus mempunyai syarat-syarat khusus. Contohnya di dalam pramuka kita harus memiliki TKK berpetualang, antara lain juru peta, ada pengamat, dan pencari jejak. Dengan kita berpetualang tentu akan banyak pengetahuan yang kita miliki. Kira-kira suka nggak ya kalian berpetualang? Atau pernahkah tidak kalian berpetualang? Mari kita pelajari subtema 3 pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, apa saja yang kita perlukan dalam berpetualang? Dalam berpetualang, kita harus mengetahui cara menentukan arah dan tempat penting di sekitar kita. Keterampilan ini merupakan syarat untuk mendapatkan TKK juru peta. Ini dia gambarnya. Selain TKK juru peta, ada lagi TKK pengamat. Untuk mendapatkan TKK pengamat, anggota pramuka harus memenuhi syarat, yaitu mengikuti jejak dengan menggunakan tanda jejak sederhana. Nah, anak-anak, dalam mengikuti jejak tentu ada banyak jalan yang bisa kita lewati. Contohnya adalah jalan raya. Di jalan raya ternyata banyak sekali rambu-rambu lalu lintas. Pernahkah kalian melihat rambu-rambu lalu lintas di jalan raya? Coba kalian perhatikan gambar ini. Apa saja ya rambu lalu lintas yang ada? Ya, ada rambu dilarang stop, ada lampu lalu lintas, lalu ada dilarang parkir, ada lampu pejalan kaki, ya, kemudian ada zebra cross. Nah, coba kalian ingat-ingat ketika kalian melewati jalan raya, pernahkah kalian menemui rambu-rambu ini? Nah, anak-anak, rambu lalu lintas itu ternyata banyak macamnya. Salah satunya yaitu rambu lalu lintas berupa larangan. Apa saja ya contohnya? Ada dilarang stop, ya, kemudian ada dilarang masuk, ada juga dilarang parkir, dilarang belok kiri, dan dilarang belok kanan. Rambu-rambu ini harus kita taati karena rambu ini berupa rambu-rambu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, anak-anak, rambu lalu lintas berupa larangan biasanya mempunyai warna dasar putih dan warna lambang serta tulisannya itu warnanya hitam atau merah. Nah, anak-anak, selain rambu lalu lintas berupa larangan, ada juga rambu lalu lintas berupa peringatan. Contohnya, jalan menanjak, banyak tikungan, ada lagi rawan longsor, lalu jalanan licin, lampu lalu lintas, jalan menurun, tikungan ke kanan, dan rambu bagi pejalan kaki. Rambu peringatan ini memiliki warna dasar kuning dan ini digunakan supaya kita berhati-hati terhadap kondisi jalan ataupun situasi yang ada di jalan sehingga kita tidak mengalami kecelakaan. Nah, anak-anak, selain tadi rambu-rambu itu ada juga zebra cross. Pernahkah kalian melewati zebra cross? Zebra cross digunakan untuk menyeberang jalan bagi pejalan kaki. Dinamakan zebra cross karena mirip dengan hewan zebra. Ya, hewan zebra ini memiliki warna putih hitam. Nah, di zebra cross sendiri itu bentuknya persegi panjang, berukuran tebal ya, dan warnanya itu putih atau hitam. Nah, anak-anak, tadi
sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang kita akan belajar diagram batang. Di sini, Nina diminta oleh pembina pramuka menghitung jumlah kendaraan yang lewat di depan sekolahnya. Bagaimana ya caranya? Caranya adalah kita harus memperoleh data terlebih dahulu. Data adalah informasi yang harus kita miliki terhadap sesuatu yang akan kita amati. Nah, contohnya di sini, Nina membuat tabel data berupa data turus. Turus adalah garis. Nah, garis ini melambangkan angka ya. Kalau satu garis berarti angkanya ada 1. Kalau 2 garis berarti 2. Ya, di sini sudah diamati oleh Nina. Ternyata yang lewat mobil ada 3 garis, maka bilangannya 3. Motor ada 8, itu maka bilangannya 8. Bus ada 6. Nah, apa ya artinya tanda ini? Anak-anak, jika kalian menghitung 5 menggunakan turus, maka simbolnya harus seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Garis kelima harus miring ya, dan harus mengenai 4 garis lainnya. Ini artinya 5 atau melambangkan 5 kendaraan yang diamati. Nah, setelah kalian membuat data turus ini, kalian bisa membuat diagram batangnya. Caranya cukup mudah. Kita bisa membuat tabel angka di sampingnya. Angkanya didapat dari mana? Angkanya didapat dari jumlah tertinggi pada turus tadi. Ya, di sini ada jumlah kendaraan. Kemudian, bagian sini itu menunjukkan bahwa ada kendaraannya. Di sini tadi mobil sudah dihitung sama Nina, ada 3. Motor ada 8. Bus ada 6. Nah, kalian tinggal membuat persegi panjang pada tabel-tabel ini ya, dan harus sesuai dengan angkanya ya, dan kalian bisa mewarnai tabel itu ya sesuai dengan warna yang kalian suka untuk membedakannya ya. Nah, mudah bukan membuat diagram batang? Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar lagi. Ini adalah gambar bendera ulang tahun. Kira-kira apa saja ya motif yang ada di dalam bendera ini? Ya, di dalam bendera ini ada unsur gambar dekoratif. Ya, masih ingatkah kalian apa saja unsur-unsur gambar dekoratif? Ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, bersilangan, sejajar, zigzag, spiral, dan garis gelombang. Nah, garis-garis ini bisa kalian gunakan untuk membuat gambar dekoratif. Coba kalian buka buku kalian halaman 67. Kalian bisa membuat gambar dekoratif dari unsur-unsur ini ya pada bendera halaman 67. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan soal latihan halaman 68. Nah, setelah mengerjakan itu, kalian juga bisa membaca-baca lagi materi yang Miss Sisil jelaskan ya anak-anak. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.